Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, salve damai Tuhan beserta kita. Hari ini kita bertemu dalam renungan harian Katolik, hari Jumat 13 September 2024. Yang menjadi renungan bagi kita diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 42. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam Injil hari ini, kita sering lebih tanggap melihat kekurangan orang lain. Dan kita lebih jarang untuk introspeksi diri. Seakan-akan kita tidak punya cacat dan orang lain penuh dengan cacat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam renungan hari ini, Yesus mengingatkan kepada kita agar lebih dahulu menyingkirkan balok dari mata kita, agar kita dapat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudara kita. Apa sebenarnya makna dari pesan Injil pada kita hari ini? Dalam pesan Injil hari ini, kita diajak untuk introspeksi diri, melihat ke dalam diri kita masing-masing. Dengan introspeksi diri ini, kita dapat melihat segala kelemahan dan kekurangan kita. Dengan mengetahui kelemahan dan kekurangan kita, kita pun dapat memperbaiki diri. Selanjutnya, setelah kita memperbaiki diri kita, kita pun dapat hidup dengan benar. Dan hidup kita yang benar itu menjadi teladan, jadi pengajaran bagi saudara-saudari kita. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan sehari-hari, kita lihat bagaimana dokter, bagaimana montir, mereka dapat menyembuhkan orang sakit. Montir dapat memperbaiki kendaraan yang rusak. Tentu yang mereka kerjakan yang pertama adalah troubleshooting atau mencari akar permasalahan. Tapi jika kita masih bermasalah, bagaimana mungkin kita mencari akar permasalahan pada saudara-saudari kita? Dengan tidak mengetahui akar permasalahan, kita akan cenderung menghakimi, bukan membimbing atau mengajar, tapi cenderung menghakimi. Disinilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus mengajar kita untuk merefleksi diri, memperbaiki diri agar kita dapat mencari, melihat dengan jelas di mana permasalahan pada saudara kita, dan kita dapat memberi jalan keluar, bukan menghakimi, tapi memberi jalan keluar. Sebab dalam setiap permasalahan saudara-saudari kita, yang mereka butuhkan bukanlah penghakiman, tapi pengarahan, arah yang jelas agar mereka lepas dari masalahnya. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, beberapa waktu lalu Paus kita Fransiskus melakukan kunjungan ke negeri kita ini. Tapi banyak orang yang memberi komentar, bahkan yang memberi penghakiman kepada Paus Fransiskus, yang menyatakan bahwa Paus Fransiskus melegalkan perkawinan LGBT, bahwa Paus Fransiskus tidak sesuai dengan kitab suci. Sebenarnya ini terjadi karena apa? Orang-orang yang berpandangan seperti itu lebih dahulu menghakimi Paus Fransiskus tanpa mengetahui apa sebenarnya yang sungguh-sungguh ingin diungkapkan di Paus Fransiskus terkait LGBT itu. Padahal Paus Fransiskus mengatakan bahwa LGBT itu pantas untuk dihargai sebagai manusia, bukan menyetujui pernikahan mereka yang sejenis, tapi secara norma kemanusiaan. Paus menghimbau kita agar tidak mengasingkan mereka, tidak menjauhi mereka,
tetap menghormati mereka sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sebagai manusia. Nah, disinilah sikap orang-orang yang membenci Paus Fransiskus dengan mengatakan Paus Fransiskus tidak layak menjadi pemimpin karena melegalkan LGBT adalah sikap yang tidak lebih dahulu memahami, tapi cenderung menghakimi. Akhirnya mereka larut dalam permasalahan pribadinya dan selalu terus menghakimi tanpa memahami akar permasalahan. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam renungan hari ini kita diajak untuk membuang balok dari mata kita agar dapat dengan jelas mengeluarkan selumbar dari mata saudara kita. Artinya, marilah kita berbenah diri, mengolah diri kita menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar sesuai dengan kehendak Allah, menjalani hidup dengan tulus, menguduskan diri sehingga kita terjauh dari sikap yang cenderung menghakimi. Dengan renungan hari ini, kita diajak untuk merefleksi diri masing-masing, membersihkan diri, dan kita kelak menjadi pewarta, pengajar bagi saudara-saudara kita yang menghadapi masalah, tidak menghakimi saudara kita tanpa mengetahui akar permasalahan yang menjadikan kita adalah orang-orang yang menjatuhkan fitnah, orang-orang yang mengambil posisi sebagai hakim yang sungguh tidak dikehendaki Allah. Semoga dengan renungan ini kita menjadi pribadi-pribadi yang berjalan dalam hidup yang kudus, menguduskan diri terus-menerus, memperbaiki diri terus-menerus, dan kita menjadi pengajar lewat teladan hidup kita kepada saudara-saudari kita. Amin. Tuhan memberkati.